Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahrizal Wicaksono dalam acara FIFA Goal One on One. Oke, dalam acara FIFA Goal One on One kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Akmal Marhali. Dia ini salah satu pengamat sepak bola dan menjadi ketua Save Our Soccer Indonesia. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, tapi saya mengingatkan bahwa saat ini ada giveaway untuk satu pertanyaan terbaik yang akan kita undi secara acak. Untuk itu jangan lupa tetap stay di FIFA Goal One on One. Tema kita kali ini yaitu terkait kompetisi Liga Indonesia. Untuk itu kita terus simak FIFA Goal One on One. Kita akan menghubungi Mas Akmal terlebih dahulu, teman-teman. Oh, Mas Akmal masih belum live. Kita akan menghubungi sebentar. Tetap stay di sini. Kita menunggu Mas Akmal sebentar. Apakah Mas Akmal sudah online? Teman-teman, oke, Mas Akmal sudah online. Kita akan menghubungi Mas Akmal Marhali. Assalamualaikum, Mas Akmal, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, salam olahraga. Kok nggak ada suaranya, Mas ya? Maaf, Halo? nggak ada suaranya. Maaf. Oh, sudah ada. Saya lupa bawa ini. Mas, ini kan Mas Akmal ini salah satu pengamat sepak bola yang selalu menggembur-gemburkan terkait kompetisi Liga 1 Indonesia, Mas. Ya. Ini Mas, saya mau menanyakan Mas, ini lagi hangat-hangatnya saat ini kan PSSI sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2020 dan akan dilanjutkan 2021. Mungkin dari kacamata Mas Akmal itu menurut Anda gimana Mas? Terkait penundaan ini Mas? Ya, yang pertama kita harus sepakat bahwa sejatinya dalam kondisi pandemi saat ini salah satu faktor yang membuat psikologi masyarakat kita menjadi positif, menjadi bagus adalah hiburan. Dan salah satu hiburan yang paling efektif untuk saat ini di tengah kondisi pandemi COVID adalah sepak bola. Artinya, misalnya saat ini bagaimana liga-liga dunia sudah mulai bergulir, Bundesliga, La Liga, Premier League, Liga Champion, bahkan UEFA Championship dan sebagainya sudah mulai digelar semuanya dan itu bagian dari hiburan kita di tengah data-data statistik terpapar COVID, data statistik orang meninggal setiap hari yang kita dapat yang membuat kepala kita jadi stres dan imun kita menurun. Jadinya ya sepak bola bisa membuat imun kita menjadi bagus dan saya pikir salah satu yang harus bisa dijadikan dari awal masa pandemi saya mengatakan bahwa sepak bola adalah media paling efektif ke depan untuk mengembalikan psikologi masyarakat dari COVID untuk kemudian menjadi new normal atau kehidupan baru masyarakat setelah pandemi adalah sepak bola. Sepak bola itu secara psikologi setidaknya bisa membantu bagaimana masyarakat kembali normal, kemudian bagaimana masyarakat kembali bersosialisasi dengan normal, tentunya dengan alasan-alasan protokol kesehatan tetap harus dijaga, misalnya pakai masker, kemudian jaga jarak, dan juga cuci tangan setelah berkegiatan, aturan-aturan tetap dilaksanakan. Tapi masalahnya sampai sejauh ini kapan sepak bola kita bisa jalan, ini yang tidak pasti gitu. Tapi yakin Mas Februari bisa pasti Mas, kalau dari Mas Akmal sendiri? Melihat kondisi ini kan dari PSSI lagi, ini kan sama dengan keinginan PSSI menggulirkan kembali atau melanjutkan kembali Liga 1 dan Liga 2 pada Oktober 2020 kan. Betul. Yang menurut saya sebenarnya sosialisasinya agak terlambat sehingga kemudian informasi tentang bagaimana kompetisi dijalankan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah yang memegang mandat tentang boleh tidaknya kegiatan olahraga di ruang terbuka sudah boleh digelar atau tidak. Ini informasinya menjadi sangat minim. Kenapa? Sangat minim karena tadi sosialisasinya sangat terlambat dari PSSI maupun PT Liga Indonesia.
sosialisasi tentang protokol kesehatan di sepak bola baru dilakukan 16 September. Ya kan, 16 September. Dan ketika 16 September 2020 itu mau menuju ke 1 Oktober kick off, itu pandemi COVID lagi kembali naik gitu kan. Sampai kemudian ramai misalnya Jakarta gubernurnya mau melakukan rem rem mendadak atau iya untuk menarik rem karena situasinya kembali tinggi COVID. Bahkan ada rencana kalau perlu lockdown dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian akhirnya ada berpikiran ya udahlah lebih baik kemudian olahraga ini sepak bola atau kegiatan-kegiatan olahraga menjadi prioritas berikutnya. Kita harus mengembalikan kembali situasi masyarakat saat ini kembali kepada situasi bagaimana tertib berprotokol kesehatan. Nah, inilah yang membuat menurut saya adalah satu hal yang agak terlambat gitu dilakukan oleh PSSI maupun PT Liga Indonesia soal sosialisasi aturan kompetisi. Kenapa? Karena pastinya misalnya polisi masih tetap berpikir bahwa kompetisi sepak bola Indonesia pasti ada supporternya, ada penonton. Padahal ini kan tidak ada penonton gitu kan. Nah, cuma permasalahannya adalah di negara kita ini setiap daerah punya kebijakan masing-masing soal COVID. Inilah yang kemudian tidak satu suara gitu. Jakarta punya kebijakan sendiri, Jawa Barat punya kebijakan sendiri, Jawa Tengah punya kebijakan sendiri, Jawa Timur punya kebijakan sendiri. Begitu juga misalnya daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Papua punya kebijakan-kebijakan sendiri yang kadang-kadang overlap gitu kan dengan pemerintah pusat. Pencitraan politiknya lebih tinggi dibanding bagaimana kita kompak menangani dan melawan COVID. Yang pada gilirannya ini yang buat repot. Kenapa? Karena Liga 1 misalnya digelar kan tidak di satu tempat. Digelar ada yang di Padang, kemudian juga di Bogor, di Bandung, di Jakarta tidak boleh, kemudian di Jogja, di Sleman, sampai kemudian ke Lamongan, Malang, dan Madura. Nah, bagaimana proses perpindahan tim ini? Ketika kemudian terjadi perpindahan ketika dari satu pertandingan ke pertandingan lain, apakah ini aman dari COVID atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini bedanya kita sama sama Eropa. Gitu. Kalau Eropa, ketika ada yang kena COVID, mereka tetap yakin dan moral mereka tetap biasa saja. Gitu kan. Biasa saja seperti misalnya Zlatan Ibrahimovic kena COVID, ya biasa aja dia bilang gua kena COVID nih. Gitu kan. Kemudian evakuasinya pun dilakukan dengan sangat baik gitu sehingga kemudian Zlatan yang kena COVID dalam waktu 3 hari bisa sembuh dan rekan-rekannya tidak kena gitu kan. Satu tim. Kenapa? Karena mereka sangat sigap. Nah, setelah 3 hari Selatan udah bisa main lagi. Gitu. Nah, ini yang berbeda di Indonesia. Di Indonesia orang kena COVID, habis itu sampai 3 bulan 4 bulan orang masih takut ketemu. Kenapa? Karena di pikiran di pikiran orang Indonesia COVID ini aib gitu kan. Sebagai contoh misalnya kita hidup bertetangga, tetangga kita ada yang kena COVID. Nah, sekarang itu mereka stres biasa. Kenapa? Karena ketika orang ketemu orang tuh dia merasa wah orang nggak mau ketemu gua gitu kan. Takut pulang itu kan faktor itu yang kemudian menjadi masalah krusial menurut saya di Indonesia beda dengan di Eropa. Sebagai contoh di Eropa lagi kemarin mau Liga Champions 11 pemain Ajax Amsterdam itu kena COVID positif gitu kan. Tapi mereka biasa aja gitu kan karena mereka yakin mereka bisa menangani ini semua. Coba bayangkan misalnya klub Liga 1 lah, klub A misalnya mau tanding tiba-tiba ada 11 pemainnya kena COVID. Kalau nggak gempar di Indonesia, jewer kuping saya lah kalau nggak gempar. Pasti gempar. Semua, apalagi netizennya gitu kan. Ini yang kemudian akhirnya misalnya pengambil kebijakan pemerintah lebih berpikir daripada nanti rame gitu kan. Ada satu kasus rame, ada kasus lebih besar rame. Lebih baik udahlah nanti aja lah setelah vaksin ini keluar gitu kan. Setelah kemudian vaksin itu baru boleh lagi kegiatan olahraga. Dalam hal ini kegiatan olahraga umum ya, olahraga profesional, baik itu sepak bola, basket dan sebagainya, nantilah setelah 2021, setelah 2020 ini selesai, setelah vaksin yang rencananya Oktober-November ini datang. Oke, ini kalau ini dari persepsi Mas Akmal sendiri apa emang dari pemerintah seperti itu Mas? Tadi itu Mas. Ya, maksudnya kalau tentang opini. Ya, di awal Maret. Ya, di awal Maret ketika COVID muncul, kemudian ada roadmap penanganan COVID di Indonesia. Salah satunya adalah di bulan Juni, roadmapnya sudah boleh kembali kegiatan olahraga di ruang terbuka.
ya kan? Iya. Itu kan hitungan analisa ketika COVID kita anggap bukan sesuatu yang apa namanya yang masih lah, ini biasa gitu. Biasa aja. Artinya kita biasa saja. Tapi ternyata di Juni itu meledak makin lama makin banyak gitu. Nah akhirnya roadmap ini tidak dipakai. Nah pertanyaan saya berikutnya adalah apakah sekarang ada roadmapnya lagi? Nah ini kan yang belum ada. Nah menurut saya ini kasihan juga sebenarnya kan. Biar polisi menurut saya sekarang. Polisi sama pilkada yang jadi akhirnya jadi apa? Iya jadi apa? Polemik. Masyarakat cinta bola. Iya. Padahal kebijakannya ada di misalnya selama ini kebijakan sepak bola ada di mana sih kuncinya pemberian izin? Yang pertama ada di Menpora. Di Menpora dalam hal ini Badan Olahraga Profesional Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Karena setiap kompetisi yang dijalankan itu rekomendasi perizinan keluar dari BOPI, kemudian dibawa ke pihak kepolisian. Nah, kalau dari Menpora sudah oke, BOPI-nya juga polisi juga oke. Nah, ini kan ada komunikasi yang tidak jalan antara Menpora sama polisi. Bisa jadi kebijakan pemerintah sebenarnya sudah dipastikan kegiatan olahraga di ruang terbuka untuk sementara dengan kondisi saat ini itu diadakan dulu, bukan prioritas. Prioritasnya adalah misalnya pilkada dari pemerintah ya, pemerintah secara umum ya. Nah, pilkada bukan olahraga. Tapi ini tidak disampaikan ke publik yang pada gilirannya akhirnya terombang-ambing semua kepastian. Saya itu melihat misalnya sejak Oktober ketika kompetisi itu tidak bisa digelar, itu sebenarnya sudah ada kepastian bahwa sejatinya kompetisi ini baru bisa digelar kembali nanti 2021. Tapi karena sudah tergantung janji dan ini akhirnya dibuat tidak jelas dan terombang-ambing. Ya boleh kalau nggak boleh Oktober, ke Oktober nggak bisa November lah gitu kan. Kalau November nggak bisa Desember. Kalau Desember nggak bisa Januari juga nggak apa-apa. Yang penting kompetisi sudah jalan. Nah ini yang membuat kemudian opini di publik, kemudian wacana di publik menjadi ramai. Padahal kalau sejak Oktober kemudian dipastikan, misalnya ternyata kegiatan olahraga belum bisa di ruang terbuka, di stop, itu kan sudah jelas. IBL, Indonesia Basket League, sudah menyatakan tidak melanjutkan gitu kan. Yang masih memaksakan kan sepak bola. Akhirnya ada class action di sini diharapkan, kemudian masyarakat yang menggugat, gitu kan, menggugat kepolisian, menggugat pemerintah dan sebagainya. Kenapa sih bola nggak boleh sementara pilkada boleh? Padahal dalam kerangka pemikiran pemerintah saat ini, ya olahraga di ruang terbuka itu bukan prioritas saat ini. Saat ini adalah bagaimana vaksin dan yang kedua bagaimana pilkada bisa berjalan kan gitu sebenarnya. Iya benar. Tapi kalau pilkada sendiri, Anda setuju nggak sih Mas? Maksudnya lebih baik diadakan pilkada daripada diadakan kompetisi Mas? Kalau dari Anda sendiri, awal yang harus di Indonesia ini harus ada contoh. Harus ada contoh. Tadinya saya berpikir adalah bagaimana kemudian ada simulasi terlebih dahulu sebelum digelar kembali kick-off. Simulasinya apa? Pertandingan gitu. Entah itu pertandingan namanya apa gitu kan. Piala persahabatan antara misalnya Persija lawan Persib di satu stadion main bareng disiarkan langsung tanpa ada penonton dan sebagainya sebagai simulasi. Nah, ketika ini bisa kemudian dilakukan 1-2 kan orang melihat nah, ternyata sepak bola itu aman gitu kan. Dan ternyata ini sepak bola yang diinginkan di tengah pandemi. Masyarakat kan semua akan melihat, termasuk pemangku kebijakan. Jangan pernah berpikir bahwa seluruh pemangku kebijakan di Indonesia, pemerintah, itu passionnya di sepak bola. Tidak semua orang passionnya di bola. Jadi mereka tuh nggak berpikir soal bola. Sekarang misalnya, sebagai contoh ya, Pak Ridwan Kamil itu bagaimana Persibnya luar biasa. Pak Anies Baswedan bagaimana Persijanya luar biasa gitu kan. Tapi ini mereka tuh nggak berpikir bola. Bagaimana mereka meredam COVID ini menjadi datang lagi gitu kan. Nah itu yang harus dipikirkan oleh kita semua. Nah kemarin menurut saya terlalu tergesa-gesa sehingga kemudian tidak ada simulasi-simulasi terlebih dahulu yang pada gilirannya orang lebih berpikir daripada ini daripada ini bikin repot, mendingan nggak usah aja lah. Kalau ini juga bukan prioritas. Nah, ini yang kemudian tidak dipikirkan menurut saya. Kalau misalnya ada simulasi, opini publik akan berbeda ya Mas ya? Akan jauh lebih baik. Saya pernah ada satu hal terkait misalnya, nyampe sekarang padahal kompetisi kita sudah berjalan sejak sejak perserikatan Liga Indonesia sejak 93-94. Tapi polisi nyampe sekarang tidak ada protap penanganan kerusuhan supporter sepak bola, ya kan? Mereka itu menyamakan saja protap kerusuhan itu mau demonstrasi sama bola itu sama.
Padahal di sepak bola berbeda gitu. Di sepak bola tidak boleh ada gas air mata. Tapi faktanya di bola kita, kalau kemudian ada rusuh di stadion, itu gas air mata pasti keluar. Kenapa? Karena polisi tidak mendapatkan sosialisasi yang utuh bagaimana safe and security di stadion sepak bola berdasarkan aturan sepak bola. Sehingga polisi menggunakan aturannya aturan umum, pokoknya kerumunan, ada rusuh, gas air mata untuk memecah konsentrasi. Padahal itu tidak boleh di sepak bola. Nah, ini hal-hal yang semacam ini tidak pernah disosialisasikan secara utuh. Gitu. Oke. Oke Mas, tadi kita kembali lagi di kompetisi Mas. Nah, kan PSIS saat ini berencana untuk melanjutkan kompetisi dari medio Februari hingga Juli. Padahal di bulan Februari, Maret sampai Juli itu ada kualifikasi World Cup, Asian Cup, Piala AFF, Pildun dan lain-lain. Itu dari sampean sendiri gimana Mas tanggapannya Mas? Apakah nanti ini akan tabrakan lagi atau akan lebih dipentingkan yang internasional dulu daripada yang nasional Mas? Menurut Anda gimana Mas? Nah, sebenarnya kalau kita berkaca dari sepak bola di dunia umum ya. Mau kepentingan timnas jadwalnya padat, mau kompetisi jadwalnya padat seperti Liga Inggris dan Inggris lah. Ada Piala FA, Piala Liga, ada Liga Inggris, ada Liga Champion yang ikut, ada Piala UEFA. Tapi ada kualifikasi timnasnya. Mereka biasa aja karena udah bagian dari industri sepak bola, gitu kan. Ini hal yang menjadi permasalahan adalah kebijakan kita yang berubah-ubah. Saya sejatinya kalau misalnya bicara melanjutkan kompetisi misalnya, saya kurang setuju kalau melanjutkan. Kalau kemudian melanjutkan dimulai pada bulan Februari, karena kalau secara umum misalnya jadwal kompetisi kita ini November ini udah selesai. Kalau berdasarkan jadwal awal ya, kita mulai Maret, November selesai. Karena apa? Di November ini ada Piala AFF. Ini rencana awal sebelum ada pandemi. Nah kemudian setelah ada pandemi tiba-tiba ada perubahan yang cukup signifikan, meniadakan degradasi untuk Liga 1. Tapi di Liga 2 dimodifikasi ada promosi 2 tim. Nah ini kalau kemudian kita berkaca pada statuta, ini melanggar statuta PSSI. Karena di PSSI statutanya soal pemilik suara Liga 1 itu 18. Artinya kalau ada promosi 2 nanti tahun depan ada 20. Nah, ini yang kemudian sangat berbahaya pada pihak-pihak yang ingin menggoyang PSSI. Kenapa? Ada pelanggaran statuta di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, apa urgensinya melanjutkan kompetisi? Melanjutkan dengan tidak ada degradasi. Gitu kan. Menurut saya lebih baik kita fokus ke musim baru, tapi dipastikan misalnya kompetisi pasti ini akan jalan Februari misalnya seperti keinginan PSSI sudah dipastikan, sudah ada lampu hijau. Lebih baik udah aja dimulai dari awal lagi dengan format baru, regulasi baru dan semuanya baru, tapi tetap esensi kompetisinya ada promosi degradasi. Kalau kemudian sepak bola itu mau digelar kembali, kita semua setuju. Karena sepak bola adalah tadi saya katakan di awal hiburan buat kita semua. Nah, soal bagaimana regulasi ini diberlakukan, ini yang agak membingungkan. Nah, kenapa kita harus paksakan melanjutkan misalnya gitu, dengan kemudian memodifikasi labelnya menjadi 2020-2021. Tidak ada degradasi. Yang saya khawatir tidak ada degradasi, ini jadi alat main-mainan aja gitu kan. Main-mainan dalam tanda kutip ada bercanda, akhirnya ada bandar judi masuk, ada pengaturan skor dan sebagainya. Ini kan nggak sehat buat sepak bola kita gitu kan. Dan itu bisa sangat terjadi Mas. Dan itu bisa sangat terjadi ada bandar judi ketika nggak ada degradasi. Sangat bisa terjadi. Sekarang paling gampang adalah tanyalah pengurus-pengurus klub bola yang sudah berpengalaman itu semua. Gitu kan. Ada degradasi aja potensi masuknya bandar judi itu besar sekali. Apalagi tidak ada degradasi. Sebagai contoh, ada bahkan uji coba di tengah pandemi yang juga dimainin sama bandar. Saya nggak perlu sebut namanya lah, nanti dianggap fitnah. Uji coba. Bahkan tarkam antar kampung aja ada bandarnya gitu kan, ada judinya juga tarkam gitu kan. Artinya judi bola dan sebagainya ini canggih seperti narkoba gitu kan. Ketika kita memberi celah sedikit maka itu akan terjadi, dan itu cara paling gampang untuk mendapatkan uang dalam kondisi krisis kayak gini. Ketika sudah bisa dapat uang, tiba-tiba ada yang bawain uang mudah tanpa ada resiko besar buat kita, kenapa kita nggak ambil kan gitu loh. Nggak ada di sini ya kan, ngapain gua baru juara terus ada yang nawarin duit, lu kalah aja pertandingan ini ya gitu, ini ada duit 1 miliar gitu. Saya secara logika saya akan terima itu, saya nggak ada degradasi, nggak ada beban turun kasta gitu kan, dan lumayan buat gaji pemain gitu kan. Iya benar. Ini yang perlu diantisipasi. Kenapa kalau ini kemudian
loss dan kemudian lupa kita ingatkan, ini akan jadi bumerang buat ketua umum PSSI kita saat ini. Kenapa? Ketua umum PSSI-nya polisi loh. Ya, Iya, kemarin mafia bola dan sebagainya ditangani oleh polisi. Jadi ketika saya mengatakan ini bukan berarti lu udah suzon lu gitu kan. Bukan suzon, ketika kita memberikan ruang sedikit terhadap potensi terjadinya kejahatan itu pasti akan muncul gitu. Jadi saya selalu ingat dulu pesan di RCTI itu, Mbak apa tuh namanya? Kejahatan itu jadi bukan karena karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Kan? Waspadalah itu, gitu kan? Ada Mas Akmal, ada Mbak Nana, itu pasti acara Mbak Nana, betul ya, benar-benar saya masih ingat tuh. Iya. Terus kalau misalkan tadi berarti Anda inginnya ditunda saja, maksudnya bukan dibatalkan saja, tapi ingin juga sepak bola tetap dilanjutkan, Mas. Kalau misalnya Mas Liga 1 formatnya seperti Liga 2, apakah Anda setuju, Mas? Kalau dari Mas Akmal sendiri, Mas? Iya, kalau saya kan lebih kepada kita bicaranya soal regulasi, aturan. Ya, gitu. Jangan sampai kemudian payung hukumnya menjadi lemah. Kenapa? Karena saat ini friksi di PSSI itu besar sekali. Ada kelompok yang ingin menjatuhkan Iwan Bule sebagai ketua umum, ada. Gitu kan. Nah, seperti dulu zaman Pak Edi Ramayadi. Nah, kalau mau kongres luar biasa dulu, itu kan kapan majunya bola kita. Jadi kita beri kesempatan Pak Iwan Bule ini untuk kemudian menjalankan visi misinya sampai akhir kepengurusan. Jangan sampai kemudian dipotong terus tengah jalan, yang pada gilirannya efeknya tidak bagus buat sepak bola kita. Dan arah ini sudah ada. Ada kelompok-kelompok yang ingin sengaja menyebutkan ketua umum PSSI bikin kesalahan fatal, akhirnya ditendang untuk kemudian kongres luar biasa lagi. Nah ini orangnya di dalam PSSI semuanya. Nah, karena itu semua harus berjalan sesuai regulasi. Pelanggaran terhadap regulasi ini akan memungkinkan terjadi pergolakan. Nah, karena itu misalnya saya lebih condong daripada melanjutkan dengan meniadakan degradasi, melanjutkan kita 3 loh kemarin. Nih, sekarang paling gampang. Saya punya cerita 98 kompetisi kita dihentikan karena kerusuhan. Ketika itu pertandingan sudah 50%. Udah tutup, tidak ada. Nah, kemudian tahun 2015 kompetisi kita dihentikan baru 2 pertandingan. Setelah itu dibekukan. Artinya sekarang kompetisi kita itu berhenti baru 3 pertandingan. Sisanya 31. Artinya lebih banyak sisanya dibanding pertandingan yang sudah berjalan. Jangan samakan kemudian dengan Bundesliga atau dengan liga-liga di Asia. Liga di Asia Tenggara ya, Malaysia pesertanya. Jumlah peserta kompetisinya Malaysia, Kamboja, itu lebih sedikit dari Indonesia, dan mereka ketika terjadi COVID kompetisinya sudah jalan cukup panjang gitu kan. Nah kita baru 3, artinya kita kita memperjuangkan yang 3 untuk mendapatkan 31. Menurut saya lebih baik udah dihilangkan aja 3-nya, kita mulai lagi jadi 34 pertandingan gitu kan, dengan aturan yang baru, regulasi yang baru, tanpa regulasinya yang baru. Misalnya mau dibikin 2 wilayah silakan saja gitu. Nah, tapi kemudian regulasinya itu disetujui oleh semuanya lewat sebuah rapat komite eksekutif PSSI plus para pembicaraan soal kondisi darurat saat ini karena COVID. Misalnya dibagi 2 wilayah dengan sistem zonasi, misalnya pertandingannya sah-sah saja. Tapi esensi kompetisinya harus dijaga, tetap ada promosi, ada degradasi. Karena kalau nggak ada promosi orang akan main setengah hati. Nggak ada degradasi orang akan main setengah hati. Oke. Tadi Mas, sekarang banyak yang bertanya ke saya, kenapa kemudian dipaksakan tetap berusaha untuk dilanjutkan? Ya karena uang sponsor sudah terpakai. Jadi sponsor sudah memberikan pengeluarannya untuk musim 2020, mungkin 30% sudah dibayar tahun depan, dan itu sudah terpakai untuk diberikan kepada klub-klub di awal musim, gitu kan, sebagai kompensasi kompetisi. Nah inilah yang kemudian cara bisnis yang ingin kita dipertahankan, jadi dilanjutkan aja, biar tidak ada penalti dari pihak sponsor terhadap pengelola kompetisi. Oke. Oh, berarti dari ya ada dilema ya Mas ini Mas ya, ada dilema karena dari pihak klub juga sebenarnya ingin lanjut karena ada sponsor yang masuk, tapi dari pihak kesehatan juga takutnya ada masalah COVID yang bertambah lagi. Oke Mas, ini Mas sedikit Mas tentang kontrak pemain Mas, terkait kontrak pemain maupun pelatih. Kan kebanyakan nih kontrak pemain atau pelatih itu selesai pada akhir Desember nih Mas. Ini kira-kira Mas
apa tindakan yang paling masuk akal yang akan dilakukan oleh masing-masing klub untuk membayar mereka hingga bulan Juli 2021 ini seperti apa Mas? Dari kacamata Mas sendiri, Mas Akmal. Apakah nanti akan ada pelanggaran tidak dibayar atau apakah dari opini Mas Akmal seperti apa nih? Ya itulah yang kemudian saya mengatakan bahwa saya lebih berpikir fokus kompetisi musim baru dibanding melanjutkan. Kenapa? Karena kontrak pemain salah satunya masalahnya ada di kontrak pemain dan pelatih. Rata-rata klub kontrak pemain dan pelatihnya akan selesai bulan ini. Ya, nah kalau kemudian memaksakan musim kompetisi 2020 ini dilanjutkan dengan titel ditambah 2020-2021, maka yang harus dilakukan oleh klub ke depan ketika Februari mau mulai itu kontrak baru semua pemainnya. Yang pemain harus kontrak baru, kontrak mereka sudah habis kok. Ya, ya kan? Kemudian klub harus memakai misalnya kebijakan yang saat ini dipakai dengan pembayar 50% gaji gitu kan. Apakah pemain mau? Gitu kan? Kalau pemain Indonesia saya yakin mau. Kenapa? Ya karena daripada nggak ada pendapatan, lebih baik main. Nah, yang akan repot, gugatan-gugatan itu muncul dari pemain asing. Makanya banyak pemain asing yang kemudian memilih keluar, gitu kan. Dan klub senang kalau pemain asingnya keluar, artinya beban mereka untuk tidak digugat ke FIFA itu menjadi kecil, gitu. Akhirnya muncul kebijakan yang tadinya di regulasi itu ada aturan bahwa pemain asing harus strata A dari Liga A, harus strata A dari Eropa, dari Amerika Latin harus strata, itu dihilangkan. Padahal di FIFA kalau itu dihilangkan itu nggak bisa karena jendela transfer di FIFA itu ada aturannya. Artinya ketika kemudian ini dibolehkan, ini pemain ilegal semua yang akan main. Sebagai contoh, Madura mendatangkan mantan strikernya Persija, kan? Dia tidak akan masuk ke US, gitu kan? Dia artinya dibayar ini aja seperti seperti turnamen biasa, gitu. Tidak ada TMS-nya pemain Lopez ini, TMS-nya masih klub lama. Nanti baru ketika jendela bursa transfer dibuka lagi, baru kemudian bisa dimasukkan sebagai transfer pemain. Nah ini tidak diizinkan oleh FIFA. Nah itulah yang kemudian membuat yang penting kompetisi jalan, ya udah pemainnya dibebaskan, nggak ada lagi strata lagi, bebas aja yang mau aja pemain asingnya, biar ada pemain asing Indonesia. Nah ini kan yang nggak dibaca oleh kita semua. Padahal Mas kan masih ingat ya Mas ya, zaman divisi utama ya Liga 2 lah kalau saat ini kan Persisam sama Persikabo kan pernah menderita itu, dan menderita maksudnya tidak dibayarkan gajinya. Kalau Persisam itu pelatihnya nggak dibayar, kalau Persikabo itu pemainnya nggak dibayar. Itu ngaruh di FIFA. Apakah ini bisa ngaruh juga Mas nantinya untuk dipertanyakan oleh FIFA, bahkan diberi sanksi oleh FIFA? Kalau terus-menerus seperti ini. Ada beberapa pemain asing yang tidak terima gajinya dibayar 50%. Atau bahkan waktu itu kebijakan dari federasi yang ditandatangani oleh ketua umum 25%. Itu banyak yang nggak terima pemain. Gitu kan. Mereka tetap ini. Akhirnya mereka mendelay semuanya itu. Artinya potensi untuk kemudian muncul konflik ini ke FIFA ini sangat besar sekali. Nah karena itu perlu komunikasi yang intensif antara PSSI, klub, dan juga asosiasi pemain. Bagaimana kemudian ini bisa dicarikan win-win solution karena kondisinya darurat, sehingga kemudian tidak lagi muncul segala sesuatunya bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak kemudian langsung dilempar ke FIFA dan sebagainya. Nah, beberapa klub yang punya kekuatan ini bisa melakukan ini semua. Tapi di beberapa klub juga yang sistemnya masih sistem dalam tanda kutip kayak preman, klub-klub model lalu, ini berpotensi untuk kemudian terjadi kasus seperti dulu Persisam dan Persikabo itu. Pemain akan menjatuhkan gugatan ke federasi, ke FIFA. Dan ini berbahaya. Dan kalau ini kemudian terjadi, ini bebannya ada di federasi, di PSSI. Nah, kalau ini kemudian terjadi bebannya di federasi, banyak kasus, itu misalnya goal project FIFA itu tidak akan masuk ke PSSI. Oke. Terus apakah nanti juga peringkat Indonesia itu nanti akan turun juga Mas? Ketika ada tidak ada kaitannya dengan kasus per kasus. Kalau peringkat FIFA ya, ranking. Tapi kalau peringkat kompetisi bisa turun karena peringkat kompetisi ada rankingnya gitu. Ada acuannya adalah sebanyak mana kasusnya, di level mana sepak bola kita main. Sebagai contoh misalnya
ranking ranking kompetisi. Kita ini untuk musim 2021 tidak ada jatah untuk kita di Liga Champions Asia. Karena ranking kompetisi kita itu lemah. Kenapa lemah? Karena klub kita masih sangat sedikit sekali yang terverifikasi sebagai klub profesional berdasarkan lisensi klub profesional AFC. Kita baru 6. Siapa aja itu, Mas? Persija, ya, ada yang apa namanya Bali, kemudian PSM, kan di kita itu kan dicicil. Jadi siapa yang akan mau tampil di Liga Champions baru kemudian diikutkan verifikasi gitu kan. Nah, siapa yang mau ikut Piala AFC diikutkan verifikasi. Nah, sekarang misalnya kalau kemudian tahun artinya 2021 kita tuh tidak punya slot di Liga Champions Asia. Artinya slot kita ada di Piala AFC. Ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau kompetisi kita nggak jalan, Piala AFC-nya gimana? Loh, Piala AFC-nya aja dihentikan karena post mayor. Artinya, musim 2021 kita bisa lagi menyodorkan Bali United dan PSM sebagai peserta Piala AFC. Toh Piala AFC-nya kan juga dihentikan, ya kan? Iya. Yang dihentikan oleh AFC adalah Liga Champions. Itu pun di lokalisasi gitu kan, di satu daerah, di satu negara. Iya. Sementara Piala AFC dihentikan. Artinya kita tuh nggak perlu khawatir kemudian tidak punya wakil di Piala AFC. Piala AFC ini juga dihentikan. Kita tahun depan masih bisa mendorong Bali United dan PSM sebagai wakil Piala AFC. Oh ya, berarti wakilnya udah Insya Allah pasti Bali United ya Mas ya yang akan wakil Piala AFC. Kalau kita kemudian memaksakan musim 2020 ini dilanjutkan, sehingga kita jadwal kompetisi kita ini akan berbeda dengan negara-negara di Asia. Sebagai ini ya yang perlu dipahami ya, di Asia itu semua kompetisi domestik itu dimulai Januari awal tahun, beda dengan Eropa. Eropa kan tengah tahun gitu kan, Agustus, September gitu kan. Eropa, Liga Italia Agustus, Liga Inggris Agustus, Liga Liga Prancis Agustus, kemudian Liga Bundesliga September. Nah, ini September itu rencana awal ya sebelum COVID. Nah, kita itu di Asia itu agendanya semua udah tertata rapi itu awal tahun sebagai awal musim kompetisi. Nah, kalau kita kemudian memaksakan melanjutkan yang musim lalu, ya buang-buang waktu kalau menurut saya, apalagi nggak ada degradasi. Gitu kan. Lebih baik udah musim baru aja, sama aja kan, gitu kan. Membuang yang 3 untuk kemudian fokus membangun kompetisi baru dengan aturan baru dengan regulasi yang kuat, judicialnya legalitasnya yang kuat, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa digorok oleh pihak-pihak yang ingin mengganti kepengurusan PSSI saat ini. Ya pasti benar. Nanti sebenarnya bisa akan menjadi bumerang tersendiri untuk pihak federasi kalau kasarannya mau melanjutkan kompetisi ini dengan konsep yang sama, tidak dirubah regulasinya. Oke Mas, mungkin untuk terakhir nih dari Mas Akmal nih, mungkin apa sih Mas yang harus dilakukan Kemenpora nih Mas yang selaku pemegang otoritas kegiatan olahraga di Indonesia ini seperti ini. Mungkin apa yang harus dilakukan Kemenpora Mas? Menurut dari Mas Akmal sendiri seperti apa Mas? Pesan untuk Kemenpora. Sekarang misalnya, oke lah kita ikut apa yang mau PSSI. PSSI mau kompetisi kembali bergulir Februari, gitu kan? Maunya. Sekarang tugas menuju dari November ke Februari adalah bagaimana komunikasi yang intensif dilakukan ke pihak-pihak terkait, ke Menpora, kemudian kepada polisian, minimal mendapatkan jadwal pasti tanggal berapa boleh digelar kembali kegiatan olahraga dalam hal ini sepak bola. Itu yang pertama. Ketika itu sudah goal dan sudah ada hitam di atas putih, baru kemudian dipublish ke masyarakat bahwa ini kompetisi kita bisa jalankan tanggal sekian sehingga klub bisa bersiap-siap. Bersiap klub adalah salah satunya melakukan kontrak pulang kembali seluruh timnya gitu kan. Karena kompetisi akan mulai dengan status di bulan Februari. Dan termasuk di dalamnya adalah regulasi. Regulasi ini mau kayak gimana? Mau dibagi 2 wilayah. Ini harus cepat kemudian disosialisasikan kepada klub. Protokol kesehatan juga harus cepat disosialisasikan ke klub, termasuk juga disosialisasikan kepada Menteri Menpora dan juga polisi, sehingga kemudian mereka satu pemahaman bahwa ini ternyata olahraga ini sudah terbukti di luar negeri sana, olahragawan yang kena COVID itu mereka ternyata punya imunitas yang kuat, sehingga kemudian mereka hanya punya waktu 2-3 hari untuk sehat dan bisa main lagi.
Dan itu tidak jadi masalah. Dan buat Indonesia, ini sebenarnya bagus untuk membangkitkan moral, psikologi, dan psikis. Bahwa COVID ini bukan sesuatu yang menyeramkan gitu kan, yang menakutkan. Tapi bisa sembuh dengan cara kita punya imunitas yang kuat. Kita menjalankan protokol kesehatan. Dan ini bisa disosialisasikan di sepak bola, itu yang pertama. Yang kedua, mulai saat ini PSSI itu mencoba untuk melakukan simulasi-simulasi. Misal dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan, ini mengembalikan ini bagaimana kita bikin pertandingan entah itu namanya kick out COVID from Jawa Barat gitu kan, antara Persib dibikin dulu simulasi pertandingan. Di Jawa Timur tempatnya Bu Hovifa, entah apa Bu Hovifa mau bikin piala gubernur untuk menggalikan psikologi masyarakat pasca COVID ini, kan bisa. Nah ini dari pelan-pelan yang dijalankan, ini sebenarnya ini bisa kemudian jadi simulasi yang bagus menuju 2002 Februari yang akan direncanakan itu, sehingga ketika itu dijalankan kompetisi, problem-problem yang dihadapi, yang dikhawatirkan semua sudah tidak ada. Artinya, kalaupun kemudian sejelek-jeleknya ya, bikin turnamen, ternyata ada yang kena COVID, gitu kan. Misalnya di Piala Gubernur Jatim dibuat, ternyata ada COVID, ini kan bisa dihentikan. Namanya turnamen, udah dihentikan aja. Resikonya tidak terlalu besar kalau kemudian dibandingkan misalnya tidak melakukan simulasi, tapi kemudian kompetisi jalan, baru 3 pertandingan, ya moga-moga tidak ada satu klub yang 11 pemainnya misalnya seperti Ajax Amsterdam terkena COVID. Berantakan itu semua, pasti kurang berantakan, dan secara psikologi kita nggak siap untuk mengantisipasi ini. Ya, ininya akan jatuh. Nama ketua umum PSSI-nya juga pasti akan jatuh gitu kan. Betul. Yang paling gampang lagi misalnya, betapa banyak di kita ini. Kalau di luar kan ketika kena COVID diumumkan. Tujuannya apa? Bukan tujuannya buat menakut-nakuti, tapi menjaga agar yang lain tidak tertular kepada yang terkena. Dan yang buat yang terkena, mereka biasa pengumuman ini karena buat mereka ini bagian juga dari motivasi. Kalau kita kan takut, ngomong takut, akhirnya diam-diam. Saya dulu misalnya berpikir gini, dulu David Luiz misalnya kena COVID waktu itu, yang Persib Bandung. Saya tuh nggak habis pikir kalau kemudian kompetisi dilanjutkan. Banyak orang yang masih takut ketemu dengan David Luiz. Karena penanganan COVID kita ini sangat aneh dibandingkan negara lain gitu kan. Jadi kalau kita David main itu pada menghindar semuanya, nggak mau dekat David itu, takut kecolek nanti nular gitu. Padahal dia udah sembuh misalnya gitu kan. Nah, ini kan yang terjadi di tempat kita. Sebagai contoh misalnya di Persebaya waktu itu ada beberapa pemainnya yang kena COVID, tapi tidak berani diumumkan, gitu kan. Padahal diumumkan dengan tetap menjaga psikologi bahwa ini COVID bisa dikalahkan. Itu akan membuat moral kita juga semuanya. Ini bagus. Di kita ini kan semua dibikin ketakutan. Ketakutan dengan apa? Yang kita baca setiap hari itu data orang mati. Gitu kan. Yang setiap hari kita lihat foto-fotonya proses pemakaman. Gitu kan. Tidak kemudian dibalik. Jangan pemakamannya yang ditonjolkan, tapi bagaimana orang yang pernah terkena kemudian sembuh. Bagaimana kemudian itu dimunculkan sehingga orang termotivasi gitu kan. Itu kan dimunculkan sama kita. Misalnya ada kemarin yang penyelia COVID, ya mereka lebih banyak bicara gitu kan, bahwa saya pernah ngalamin COVID kayak gini, tapi insya Allah kalau kita bisa menjaga kesehatan, menjaga imunitas, kemudian juga kita rajin berjemur dan kita akan sembuh kok. Gitu kan, itu yang kemudian akan motivasi kita untuk kemudian kita nggak terlalu takut. Sekarang kan kita fobia, saya aja termasuk fobia ketemu orang, mau salaman, bingung, takut, jangan-jangan dia kena nih. Gitu kan, nggak salaman, nggak enak sama orang. Ya itu dilema di publik baik sepak bola maupun di umum, Mas. Nah itu jadi PR untuk pemerintah, salah satunya yaitu Kemenpora untuk membantu menaikkan psikis dan mental, terutama untuk para supporter. Soalnya supporter yang penting Indonesia dalam waktu dekat, saya justru menunggu Menpora misalnya lewat Bopinya mengumumkan gitu kan, bahwa kompetisi olahraga yang profesional itu sudah bisa dijalankan pada tanggal 1 Februari 2020. Gitu kan. Nah ini kan juga pintu buat PSSI untuk bersiap-siap juga. Jangan sampai digantung juga, kan gak enak juga digantung gitu. Pas udah waktunya ternyata dipotong nggak boleh, gitu. Yang merugi siapa? Klub gitu.
Sekarang berapa miliar kerugian klub kemarin ketika mereka bersiap-siap untuk mencapai bulan Oktober. Iya. Mereka tetap membayar gaji tanpa ada pemasukan. Tahu-tahu tidak diizinkan. Gitu. Iya, Dia collab. iya. Nah, yang kedua, pemerintah, Menpora juga harus memperjuangkan klub-klub sepak bola maupun kegiatan-kegiatan olahraga mendapatkan stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi kenapa? Karena kesenian, nah, kemudian kebudayaan juga dapat stimulus. Olahraga tidak, salah satunya misalnya sepak bola. Karena dari perputaran uang di sepak bola dalam 1 tahun, itu sumber pendapatan negara besar sekali. 3 triliun. Liga 1 itu, perputaran uangnya 1 tahun 3 triliun. Itu artinya menggerakkan ekonomi UMKM kita sangat luar biasa. Nah, di sini yang kemudian perlu misalnya Menpora berpikir atau memberikan catatan kepada Presiden agar kemudian olahraga diberikan stimulus juga, stimulus ekonomi biar olahraga kita ini bangkit, gitu kan, termasuk dari sisi ekonominya. Oke, amin amin. Mudah-mudahan Menpora mendengar ini dan semoga sepak bola juga diberikan stimulus untuk membangkitkan klub agar tetap bangkit lagi di tahun 2021. Oke Mas, Akmal terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ya Mas, banyak mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk membahas kompetisi berlanjut, bukan kompetisi ditunda lagi. Mudah-mudahan kita bisa. Jadi kembali karena dengan sepak bola kita dapat hiburan yang sangat baik di tengah pandemi COVID saat ini. Jadi mari kita kampanyekan, kita hidupkan sepak bola. Saya walaupun ini tetap main sepak bola aja walaupun dulu sama teman-teman aja gitu kan. Tapi kan ini bagian olahraga kan di saat vaksin COVID belum ditemukan. Salah satu vaksin terbaik saat ini adalah olahraga. Karena olahraga itu alat untuk menjaga imun. Jadi sebenarnya salah besar ketika olahraga tidak diizinkan gitu. Oke, mudah-mudahan sepak bolanya gitu. Jangan disalahkan bolanya, jangan disalahkan penontonnya, ya, tapi harus mengedepankan olahraganya. Oke Mas, terima kasih Mas, Mas Akmal, terima kasih banyak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke teman-teman, itu saja wawancara kami dalam episode bersama Akmal Marhali. Dalam Vivago kali ini kita belum memberikan giveaway karena belum ada pertanyaan terbaik yang muncul dari kami. Untuk itu kita bisa menunggu di episode selanjutnya. Tetap stay healthy, stay safe, jaga jarak, pakai masker. Salam Vivago One on One. Sampai ketemu di episode selanjutnya.